Oke, masih dengan Profesor Kardus. Tak berijazah, tapi jenius. Ya, fisika kuantum merupakan bidang keilmuan yang khusus mempelajari sifat fisik alam semesta dalam keadaan paling dasar, fundamental di skala kuanta, seperti aktivitas berbagai entitas paling dasar, seperti partikel dasar, gaya, gerak, medan, dan segala interaksi fisik dasar lainnya. Ya, tahukah Anda? Mekanisme dan perilaku segala entitas atau materi di dunia kuantum sangatlah jauh berbeda dengan keadaan alam semesta makroskopik yang tiap hari kita gunakan untuk beraktivitas dan berinteraksi. Pada dunia makro, segala bentuk pengukuran dapat tervalidasi akurat dan pasti. Tapi berbeda pada dunia kuantum. Diketahui, di dunia kuantum kalian akan terbentur dengan prinsip ketidakpastian Heisenberg, karena segala objek atau entitas yang ada di dunia kuantum tidak dapat diprediksi. Bahkan, setiap pengukuran yang kalian lakukan pada suatu objek dan sistem kuantum pasti akan memiliki nilai yang berbeda-beda. Perilaku aneh dan unik tersebutlah yang kerap digunakan oleh para ilmuwan pada konsep teknologi-teknologi super canggih terbaru. Sebut saja teknologi komputer kuantum. Ya, dalam konten sebelumnya, Profesor Kardus sering mengulas tentang komputer kuantum. Silahkan teman-teman search di kolom pencarian YouTube dengan kata kunci Profesor Kardus komputer kuantum. Ya, seperti yang kita tahu, komputer kuantum umumnya bekerja menggunakan sistem kode kuantum bit atau qubit, sebuah metode analisis data yang diketahui jutaan kali lebih kompleks dan lebih cepat, juga lebih akurat daripada penggunaan sistem transistor binari digit yang umum digunakan pada komputer-komputer klasik yang diketahui hanya menggunakan sistem pengkodean on atau off dengan angka biner 0 atau 1. Ya, komputer kuantum umumnya melakukan analisa data dengan menggunakan penerapan mekanika kuantum, terutama pada keadaan pembacaan superposisi qubit, juga pemrograman gerbang logika kuantum yang membuat pengaplikasian komputer kuantum di masa depan digadang-gadang akan dapat menangani berbagai permasalahan kinerja rumit yang mustahil diselesaikan oleh komputer klasik. Ya, dalam konten kali ini, Profesor Kardus takkan membahas lebih dalam tentang fisika kuantum atau juga komputer kuantum, karena faktanya Profesor Kardus telah mengulas dalam konten sebelumnya. Tapi, yang akan Profesor Kardus bahas kali ini adalah tentang sebuah terobosan spektakuler yang telah dibuat oleh tim ilmuwan Google Quantum AI yang bekerja sama dengan beberapa lembaga riset di universitas ternama di dunia, seperti halnya Universitas Oxford, Planck Institute, Universitas Rutgers, dan lain-lain pada 2021, yakni dengan menciptakan materi kuantum yang disebut sebagai time crystal atau kristal waktu pada prosesor kuantum Google Sycamore melalui sistem gerbang logika kuantum pada prosesor Sycamore. Diketahui, para tim ilmuwan Google berhasil mengkondisikan gerbang logika kuantum dalam prosesor untuk menyetrum kisi 20 qubit atau bit informasi kuantum dengan laser hingga memulai detak, yang kemudian qubit akan membalikan sebuah materi kuantum yang disebut sebagai kristal waktu. Ya, dan kali ini Profesor Kardus akan mengulas fakta fase time crystal atau fase kristal waktu yang umumnya dapat terbentuk pada kondisi kuantum. Tapi sebelum Profesor Kardus mengulasnya, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berijazah, tapi jenius. Lantas, apa itu kristal waktu dan apa bedanya dengan kristal umum? Ya, seperti yang kita tahu, kristal atau padatan kristal pada materi umum, kristal bisa dietimologikan sebagai blok yang tersusun dari atom, molekul, atau ion yang memiliki sifat keadaan atom yang sangat rapat atau dasar dan tersusun sangat teratur pada keadaan 3 dimensi. Kristal dapat tumbuh melalui fase konfigurasi yang berulang, tapi kristal pada materi umum sangatlah berbeda dengan kristal waktu yang diteorikan pertama kali oleh pemenang Nobel Fisika 2014, yakni Franz Wilczek, seorang fisikawan dan matematikawan MIT Amerika Serikat, yang saat itu ia menteorikan bahwa pada ranah mekanika kuantum diketahui sebuah materi sangat memungkinkan untuk menciptakan sifat gerak abadi pada keadaan energi terendahnya.
yang artinya gerakan abadi yang dihasilkan dalam kristal waktu tidak seperti gerakan pada struktur gerak abadi buatan yang diketahui masih menggunakan sifat energi kinetik. Dan jika energi kinetik tersebut dihilangkan, maka sistem akan berhenti. Tapi berbeda pada gerak kristal waktu, karena gerak yang diciptakan oleh kristal waktu benar-benar gerak pada energi kondisi paling dasar, bukan gerak kinetik. Ya, karena sifat dan energinya sudah berada pada keadaan yang paling dasar tanpa energi. Seharusnya materi tersebut tak bisa bergerak lagi karena memiliki nol energi. Tapi kristal waktu sangat istimewa dan sangat unik. Diketahui pada kristal waktu, meski energi yang dimiliki sudah ada pada keadaan paling dasar dan terendah, tapi diketahui bentuk materi pada kristal waktu akan terus bergerak secara berkala, berperiodik, dan berulang. Hal ini bersifat abadi. Ya, hal ini dapat terjadi karena faktanya gerakan ini bukan berasal dari energi, melainkan dari keistimewaan dan keanehan sistem di skala mekanika kuantum. Ya, karena materi ini memiliki sifat unik dalam pola berperiodik dan berulang. Karena itu, entitas kuantum tersebut dianalogikan sebagai kristal, yang notabene kristal terbentuk melalui pola berulang dan berperiodik dalam keadaan dasarnya. Iya, perilaku gerak abadi tersebutlah yang membuat para ilmuwan sangat terobsesi untuk menemukannya. Sejak pertama kali diteorikan pada 2012, dan barulah untuk pertama kali perilaku tersebut dapat terdeteksi pada tahun 2021 oleh tim ilmuwan Google Quantum AI dalam prosesor Sycamore yang kemudian diterbitkan di jurnal ilmiah Nature, di mana saat itu tim ilmuwan berhasil menabrakkan arus laser pada bit informasi kuantum kisi 20 qubit di dalam gerbang logika prosesor Sycamore yang membuat keadaan qubit hanya akan membalikan putarannya satu kali untuk setiap 2 pulsa tembakan laser, hingga menciptakan simetri translasi waktu yang akhirnya membentuk materi gerak abadi kristal waktu. Ya, diketahui di masa depan perilaku gerak periodik kristal waktu sangat berpotensi untuk diaplikasikan pada berbagai pembacaan sistem memori jaringan kuantum dan berbagai pengaplikasian komputer kuantum lainnya. Ya, meski saat itu tim ilmuwan Google Quantum AI hanya dapat mengamati sistem hanya dalam siklus singkat beberapa detik, tapi diketahui pada bulan Januari 2024 lalu, tim ilmuwan dari Jerman diketahui telah memecahkan rekor. Bahkan mereka berhasil mengamati keadaan kristal waktu hingga selama 40 menit. Ya, dan berikut informasi singkat dari Profesor Kardus tentang fakta dari kristal waktu. Profesor Kardus dari Google Quantum Lab, Santa Barbara, California, mengabarkan